got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, nigga, come. I got 3 old thoughts, new guap. Dalam bab ini terdapat tujuan pembelajaran seperti 1. Menjelaskan pengertian negosiasi dalam dunia bisnis. Yang kedua, memahami dan menerapkan berbagai tahapan atau proses bernegosiasi. Yang ketiga, menguasai keterampilan bernegosiasi. Yang keempat, menghayati peran seorang negosiator. Yang kelima, menyebutkan beberapa tipe negosiator. Apa sih yang dimaksud di sini dengan negosiasi? Negosiasi merupakan suatu proses komunikasi di mana dua pihak masing-masing dengan tujuan dan sudut pandang mereka sendiri berusaha untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak tersebut mengenai masalah yang sama. Menurut seorang ahli yang bernama Tong, alasan bernegosiasi adalah untuk mendapatkan keuntungan atau menghindarkan kerugian atau memecahkan masalah yang lain. Untuk mendapatkan suatu kesepakatan kedua belah pihak, ada beberapa hal yang harus diperhatikan seperti 1. Persiapan yang cermat, yang kedua ada presentasi dan evaluasi, yang ketiga ada keterampilan dan pikiran yang terbuka, yang keempat ada pendekatan yang logis, yang kelima ada kemauan untuk membuat konsensi demi mencapai kesepakatan. Materi selanjutnya yaitu proses bernegosiasi. Persiapan yang baik sebelum bernegosiasi merupakan salah satu kunci sukses bernegosiasi. Menurut Hartman, ada 4 poin penting yang perlu diperhatikan sebelum bernegosiasi. Yang pertama, mencari fakta terutama dari pihak lawan. Yang kedua, menaksir posisi lawan. Yang ketiga, membuat perencanaan yang baik. Dan yang terakhir, memilih serta mengatur tim negosiasi. Menurut Casey, ada 3 tahap penting dalam bernegosiasi. Yang pertama, tahap perencanaan, yaitu sebelum negosiasi. Yang kedua, tahap implementasi, yaitu selama negosiasi. Dan yang terakhir, tahap peninjauan, yaitu setelah negosiasi. Tahap perencanaan. Pada tahap perencanaan, negosiasi dibagi menjadi 3 tugas utama, yaitu yang pertama, merencanakan sasaran negosiasi. Yang kedua, memutuskan strategi negosiasi. Dan yang ketiga, memperjelas proses negosiasi. Dalam sasaran negosiasi, yaitu apa hasil yang diharapkan dalam bernegosiasi. Ada 2 jenis sasaran, dan pertama itu yaitu sasaran ideal, dan yang kedua itu sasaran dasar, yaitu batas minimal yang dapat dicapai dalam bernegosiasi. Selanjutnya yaitu strategi negosiasi. Strategi negosiasi merupakan cara atau teknik untuk mencapai tujuan bernegosiasi. Ada beberapa strategi negosiasi yang dapat diterapkan. Yang pertama yaitu strategi kooperatif, yang kedua strategi kompetitif, dan yang ketiga strategi analitis. Strategi kooperatif. Dalam strategi kooperatif, pertama, sasaran mencapai kesepakatan kedua belah pihak. Yang kedua, memakai semboyan win-win solution, yaitu saling menguntungkan. Dan yang ketiga, mempercayai lawan. Keempat, melakukan kompromi jika diperlukan dan timbal balik. Keempat, mencapai landasan dan kepentingan bersama. Strategi yang kedua yaitu strategi kompetitif. Dalam strategi kompetitif, yang pertama, sasaran strategi ini adalah mengalahkan lawan. Yang kedua, tidak mempercayai lawan dan siap bertarung. Ketiga, menuntut sebuah konsensi, menegaskan posisi dan melancarkan tekanan. Yang keempat, tidak memberikan apa-apa dan menghabisi semua. Yang terakhir ada strategi analitis. Dalam strategi analitis, yang pertama yaitu mempunyai filosofi bahwa seseorang negosiator adalah pemecah masalah dan bukan seorang petarung. Yang kedua, memandang negosiasi sebagai bentuk latihan dalam memecahkan masalah dan bukan sebagai permainan. Yang ketiga, berusaha kreatif dan bersama-sama mencari alternatif solusi. Yang keempat, menggunakan kriteria objektif dalam mengambil keputusan. Dan yang kelima, membuat alasan yang rasional dan bukan atas dasar perasaan. Materi selanjutnya yaitu proses negosiasi. Proses negosiasi merupakan suatu proses tawar-menawar yang diharapkan mampu menghasilkan suatu kesepakatan di kedua belah pihak yang saling menguntungkan. Menurut Casey, dalam proses negosiasi ada 6 tahapan yang penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu persiapan, yang kedua kontak pertama, yang ketiga konfrontasi, yang keempat konsiliasi atau kompromi, yang kelima solusi, dan yang keenam pasca negosiasi atau konsolidasi. Tahap pertama yaitu persiapan, merupakan tahap yang berkaitan dengan pengumpulan informasi secukupnya dan penentuan tim negosiasi yang akan diikut sertakan dalam negosiasi. Tahap kedua yaitu kontak pertama, merupakan tahap pertemuan secara langsung antara kedua belah pihak yang terlibat dalam proses negosiasi. Tahap ketiga yaitu tahap konfrontasi, merupakan tahap saling berargumentasi terhadap segala sesuatu yang akan dinegosiasikan. Tahap keempat yaitu konsiliasi, merupakan tahap untuk saling melakukan proses tawar-menawar. Tahap kelima
yaitu solusi, merupakan tahap di mana kedua belah pihak mulai saling menerima dan memberi. Tahap keenam, tahap terakhir yaitu pasca negosiasi, merupakan tahap untuk melakukan konsolidasi bagi kedua belah pihak, apakah masing-masing benar-benar memiliki komitmen atas segala apa yang telah disepakati bersama atau tidak. Pada tahap perencanaan, seorang negosiator dapat melakukan berbagai peran penting dalam bernegosiasi, antara lain berperan sebagai seorang pemimpin, berperan sebagai faktual, yang ketiga berperan sebagai analitis, yang keempat berperan sebagai relasional, dan yang terakhir berperan sebagai intuitif. Materi selanjutnya yaitu tentang tahap implementasi. Tahap implementasi merupakan suatu tahap penerapan atau tindakan yang diperlukan dalam mencapai suatu kesuksesan dalam bernegosiasi. Nah, oleh karena itu, dalam implementasi negosiasi ini memiliki beberapa komponen penting untuk melancarkan dalam melakukan tahapan implementasi negosiasi. Nah, dari tahap implementasi ini memiliki 4 unsur taktik. Yang pertama yaitu taktik cara Anda. Taktik cara Anda ini merupakan suatu cara yang bertujuan untuk mengetahui apa saja yang Anda inginkan dan apa yang Anda ingin capai. Dan yang kedua yaitu taktik bekerja sama. Taktik bekerja sama yaitu suatu taktik yang menegaskan untuk mendengarkan pihak lawan ataupun pihak lain untuk mengetahui apa saja yang mereka mau. Dan yang ketiga yaitu taktik tidak bertindak apa-apa. Taktik tidak bertindak apa-apa ini suatu taktik yang merupakan sikap keras kepala dalam melakukan negosiasi, di mana taktik ini dilakukan karena adanya keinginan dalam mempertahankan sesuatu yang mereka inginkan. Dan yang terakhir yaitu ada taktik melangkah ke tujuan lain. Taktik ini nih salah satu cara adanya yang aktif dalam menggeser suatu ke dalam persoalan lain. Dan materi yang terakhir yaitu tahapan peninjauan negosiasi. Nah, tahapan peninjauan negosiasi ini merupakan suatu tahapan yang sudah berlangsungnya suatu negosiasi, di mana tahapan ini memiliki arti sangat penting bagi seorang negosiator. Nah, dari tahapan negosiasi ini memiliki alasan penting. Yang pertama yaitu untuk memeriksa apakah Anda sudah mencapai tujuan Anda, dan yang kedua, jika tidak, maka hal yang dapat menjadi pelajaran sekaligus pengalaman, dan yang ketiga, jika iya, maka pastikan apa yang Anda sudah lakukan dapat dengan baik dan berguna untuk kesuksesan Anda. Selanjutnya ada keterampilan bernegosiasi. Untuk mencapai keberhasilan dan kesuksesan dalam bernegosiasi, perlu untuk memiliki keterampilan negosiasi. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam keterampilan negosiasi. Yang pertama ada persiapan. Persiapan merupakan kunci sukses dalam bernegosiasi supaya negosiasi dapat terhindar dari kegagalan. Yang kedua, memulai negosiasi. Nah, sebelum memulai negosiasi, seorang negosiator ini harus memperhatikan waktu yang tepat, tempat yang tepat, suasana yang positif dan nyaman, komunikasi yang efektif untuk dapat mencapai kesepakatan dengan lebih cepat. Yang ketiga ada strategi dan teknik. Nah, strategi merupakan rencana ataupun metode yang teliti atau tipu daya yang cerdik. Sedangkan taktik adalah metode yang digunakan untuk dapat mencapai tujuan kesepakatan negosiasi. Yang keempat ada kompromi. Kompromi merupakan salah satu upaya menuju pencapaian kesepakatan kedua belah pihak dalam bernegosiasi. Sehingga seorang negosiator ini harus menjadikan kerangka dasar ataupun garis besar terlebih dahulu untuk dapat melangkah pada perbedaan kedua belah pihak secara lebih spesifik dan akhirnya disajikan pernyataan yang bersifat penilaian untuk dapat mendukung posisi mereka. Yang kelima adalah menghindari kesalahan taktis. Agar negosiasi dapat berjalan dengan sukses, seorang negosiator ini harus menghindari pertanyaan seperti permintaan yang tidak logis, membuat konsepsi bebas, memulai tanpa daftar penawaran, melakukan negosiasi terlalu cepat, negosiasi terkejut, takut dia marah dan memaksakan negosiasi. Yang keenam ada persiapan yang baik. Semakin penting negosiasi, maka semakin banyak persiapan yang perlu dilakukan oleh seorang negosiator. Yang ketujuh ada berlatih. Kunci percaya diri dalam melakukan negosiasi adalah berlatih. Sehingga seorang negosiator ini perlu untuk sering berlatih agar lebih percaya diri dalam melakukan negosiasi. Yang kedelapan ada menggambarkan posisi. Semakin banyak pihak lawan yang berbicara, maka semakin baik bagi seorang negosiator untuk dapat mengetahui tentang pihak lawan dan memberikan umpan balik pertanyaan untuk dapat memungkinkan pihak lawan untuk berbicara tentang apa dan bagaimana posisi dia dalam bernegosiasi. Sehingga seorang negosiator harus dapat memetik hikmah dari setiap negosiasi untuk memposisikan dirinya dalam melakukan negosiasi. 9. Membuat suatu usulan ataupun proposal. Ketika pihak lawan mengisyaratkan untuk tidak membuat suatu usulan ataupun proposal, maka penting untuk seorang negosiator mengusulkan adanya suatu usulan ataupun proposal ini. Lalu yang ke-10 ada penawaran. Salah satu respon yang efektif dalam bernegosiasi adalah bagaimana melakukan tawaran bagi pihak lawan dengan cara-cara yang baik, namun proses bernegosiasi tidak dapat dilepaskan dengan proses penawaran. Terakhir ada persetujuan.
Suatu kesepakatan tidak hanya terbatas pada hasil akhir dari kesepakatan, tetapi butir-butir dari setiap kesepakatan juga menjadi bagian penting yang tidak dapat terpisahkan dalam proses bernegosiasi. Jadi yang terpenting adalah bagaimana menghasilkan sebuah kemenangan bersama. Menurut metode Anderenberg, ada 10 hal yang sangat diinginkan oleh pihak lawan dalam melakukan negosiasi seperti 1. Merasa nyaman akan dirinya sendiri. 2. Tidak merasa dibohongi. 3. Sekutu yang kekal. 4. Mengetahui dan memahami lebih banyak. 5. Menyelesaikan negosiasi tanpa harus bekerja terlalu keras. 6. Uang, barang, dan pelayanan yang bagus. 7. Diperlakukan dengan ramah. 8. Disenangi. 9. Komunikasi yang jelas. Dan 10. Mengetahui kemampuan dan usahanya. Ada 2 jenis keterampilan dalam bernegosiasi. Yang pertama, ada keterampilan non-konvensional seperti ini. Dan yang kedua, ada keterampilan konvensional seperti ini. Selanjutnya adalah tipe negosiator. Pertama ada negosiator yang curang. Dalam negosiasi, Anda harus berhati-hati jika berhadapan dengan negosiator yang curang, karena pada dasarnya yang terlintas dalam benak pikirannya adalah mengalahkan Anda dan memenangkan negosiasi dengan menghalalkan berbagai cara. Yang kedua adalah negosiator yang profesional. Negosiator yang profesional memiliki banyak pengetahuan dan keterampilan yang baik untuk memenangkan negosiasi. Dan seorang negosiator yang profesional mengetahui apa yang akan dia lakukan untuk memenangkan negosiasi dan dapat mengetahui banyak hal tentang lawan negosiasinya. Ketiga adalah negosiator yang bodoh. Seorang negosiator yang bodoh cenderung menginginkan atau menghendaki kekalahan dari kedua belah pihak, dan ia akan berusaha sangat keras agar tidak ada pemenang dalam negosiasi. Nah, yang harus Anda lakukan dalam menghadapi negosiator seperti ini adalah memahami apa yang sebenarnya terjadi di balik perilaku lawan negosiasi yang bodoh atau pura-pura bodoh tersebut. Yang keempat adalah negosiator yang naif. Pada umumnya, negosiator yang naif adalah negosiator yang tidak siap bernegosiasi dan tidak tahu pokok persoalannya akan dinegosiasikan, dan cenderung percaya terhadap apa yang dikatakan oleh lawan negosiasinya. Kesimpulan dari bab ini adalah berdasarkan beberapa pengertian negosiasi dari beberapa ahli tadi, dapat disimpulkan bahwa negosiasi melibatkan dua orang atau lebih yang saling berinteraksi, mencari sesuatu kesepakatan kedua belah pihak, dan mencapai tujuan yang dikehendaki bersama kedua belah pihak yang terlibat negosiasi. Lalu ada 6 tahapan negosiasi. Yang pertama adalah persiapan, kedua kontak pertama, ketiga konfrontasi, keempat kompromi, kelima solusi, dan terakhir adalah konsolidasi. Lalu ada 4 tipe negosiator. Yang pertama adalah negosiator yang curang, kedua negosiator yang profesional, negosiator yang bodoh, dan terakhir adalah negosiator yang naif. Kemudian terdapat studi kasus dari PT Freeport, di mana PT Freeport ini merupakan perusahaan asing yang bergerak di bidang pertambangan dengan melakukan eksplorasi serta penambangan di wilayah Provinsi Papua. Keberadaan PT Freeport ini menimbulkan beberapa isu di kalangan masyarakat dan pemerintah. Terdapat berbagai permasalahan yang timbul, di antaranya perusakan alam di sekitar area pertambangan, permasalahan terkait kontrak perizinan, serta persenan saham yang didapatkan di Indonesia, yang terbilang kecil di mana wilayah tempat Freeport beroperasi masih dalam wilayah Indonesia. Dari hal tersebut, terlihat bahwa pihak yang paling diuntungkan adalah Freeport. Padahal apabila ditelusuri lebih jauh, Indonesia seharusnya menjadi pihak yang diuntungkan sebagai pihak tuan rumah dan pemberian izin perusahaan tersebut beroperasi. Penyelesaian kasus tersebut yaitu ada proses negosiasi yang berjalan alot dan memakan waktu bertahun-tahun untuk mencapai kesepakatan bersama. Namun pada akhirnya, negosiasi ini mampu mencapai titik temu sesuai kesepakatan dan porsinya masing-masing melalui strategi win-win solution, di mana pihak Indonesia berhasil mendapatkan keuntungan divestasi saham Indonesia di PT Freeport sebesar 51%, serta pihak PT Freeport mendapatkan perpanjangan operasi di Indonesia selama 2 kali 10 tahun melalui skema izin usaha khusus pertambangan. Selain itu, ada beberapa hal yang disepakati, antara lain pembangunan smelter dan kepastian penerimaan negara dan investasi.